Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial cara mengakses jurnal dari Taylor and Francis. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dari jurnal Taylor and Francis secara gratis melalui keanggotaan iPusnas. Dengan video ini, kamu akan lebih mudah dalam mencari, mengunduh, dan memanfaatkan jurnal ilmiah untuk keperluan penelitian, tugas akademik, atau sekadar menambah wawasan ilmiah. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak sampai selesai. Pernahkah kamu merasa kesulitan bagaimana mencari referensi jurnal internasional untuk tugas kuliah atau penelitian? Banyak jurnal yang membutuhkan biaya untuk diakses. Selain itu, terkadang kita masih belum mengerti informasi apa yang ingin kita ketahui dan informasi yang ingin kita cari secara spesifik, sehingga memakan waktu yang lama untuk sekedar mencari sumber informasi mana yang ingin diakses. Kendala lain yang sering dihadapi adalah bahasa jurnal yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris serta keterbatasan akses dari institusi tertentu. Namun, aku ada solusi gratis yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai anggota di iPusnas. Dengan bergabung di iPusnas, kamu bisa mengakses berbagai jurnal internasional, termasuk dari Taylor and Francis. Lalu, bagaimana caranya menemukan informasi yang sesuai kita mau? Yuk, simak tutorial berikut. Buat yang belum tahu, jadi Taylor dan Francis Journal merupakan database penyedia jurnal-jurnal elektronik dengan subjek yang sangat beragam. Sebelum kita melanjutkan untuk memasuki proses pencarian atau mengetahui bagaimana sih langkah-langkah pencarian informasi itu, pertama, kita harus tahu dulu kebutuhan informasi kita itu apa. Informasi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Setelah tahu informasi apa yang kita butuhkan, kemudian menentukan kata kunci dari jenis informasi yang ingin kita ketahui dengan menentukan dan memverifikasi kebutuhan informasi. Selanjutnya, buat istilah khusus yang terkait dengan kebutuhan informasi yang ingin dicari. Mencari persamaan kata dari istilah yang sudah dicari, membuat kolom rumusan kata kunci, misalnya membutuhkan informasi terkait type of collection in the library for children, maka dapat membuat kata kunci dengan istilah lain, misal query pertama type of collection diganti menjadi library materials, kemudian query kedua library for children bisa diganti menjadi kids library, sehingga mendapatkan formulasi kata kunci. Kita sudah mendapatkan dua kata kunci. Yang pertama, type of collection in the library for children. Yang kedua, library materials in the kids libraries. Untuk mengakses jurnal Taylor and Francis, pertama-tama buka aplikasi iPusnas di smartphone atau akses melalui website resmi. Karena menggunakan perangkat PC, maka kita akan membuka iPusnas melalui website resmi. Jika kita sebagai anggota, maka kita hanya perlu memasukkan nomor anggota dan password. Namun, jika kita belum menjadi anggota, kita bisa mendaftarkan diri ke web keanggotaan Perpusnas. Bisa mengklik daftar menjadi anggota. Di sini ada persyaratannya. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu. Kemudian klik kotak ini, centang dan lanjutkan pendaftaran. Akan muncul formulir pendaftaran anggota. Kamu bisa mengisi formulir itu sesuai dengan identitas yang kamu miliki.
Di sini aku akan menggunakan sesuai dengan KTP. Jika sudah terisi semua, cek kembali formulir pendaftaran kamu. Jika kamu merasa semuanya sudah diisi dengan lengkap, maka kamu bisa klik kotak ini dengan menyatakan bahwa kamu sudah mengisi data dengan sebenar-benarnya. Kemudian, klik daftar. Nah, tampilan akan menampilkan bahwa kamu sudah berhasil mendaftarkan diri sebagai anggota. Jangan lupa catat nomor anggota kamu ya. Nah, kamu akan otomatis login keanggotaan dengan mengisi nomor anggota, password, dan jangan lupa isi captcha ya. Oke, setelah kamu berhasil mendaftarkan diri sebagai anggota di Ipusnas, selanjutnya kita akan menuju halaman web e-resource dari Ipusnas. Nah, jangan lupa isi nomor anggota kamu dan passwordnya ya. Klik masuk, bisa scroll saja ke bawah untuk mencari jurnal dari Taylor and Francis. Nah, di sini ada Taylor and Francis, tapi untuk e-book. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah jurnal Taylor and Francis untuk jurnal. Untuk artikel jurnal seperti itu. Nah, di sini ada basic search. Basic search ini digunakan untuk mencari secara basicnya. Secara umum kamu ingin mencari informasi seperti apa sih? Seperti itu. Oke, pertama kita memiliki kata kunci type of collection in the library for children. Nah, di sini akan menampilkan 85.653 dokumen yang terpanggil. Di bagian sebelah kiri ini ada menu filters. Di situ kamu bisa memilih filter only show content I have full access to atau only show open access untuk mempersempit hasil penelusuran. Di sini ada jenis artikelnya, artikel, book review, other, review artikel atau yang lain sebagainya. Bisa di filter melalui subjek juga. Subjeknya lebih tentang seperti apa, humanities, education, medicine, dan lain sebagainya. Kemudian jurnalnya itu publikasinya dari jurnal apa sih? Seperti itu. Kemudian untuk publication date ini untuk menentukan kapan artikel itu diterbitkan. Bisa dari tahun lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu, atau bisa menggunakan range dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan di sini ada pilihan bahasa. Kemudian di bagian bawah sini ada modifikasi. Jadi jika hasil yang kita temui masih kurang spesifik, kita bisa memodifikasi kata kunci itu. Di sini ada tanda centang hijau ini adalah untuk artikel yang full access ya teman-teman. Bisa diakses secara full dan bisa di-download. Jika bagian bawah sini ada tanda berwarna orange, tanda kunci gembok orange terbuka itu hanya bisa dilihat, hanya open access, tidak bisa diunduh. Ya, hanya bisa dilihat bagian abstrak. Nah, kita lihat seperti apa dokumen yang terpanggil. Di sini ada Children Folk in Academy Library.
Nah, karena hasil dokumen yang terpanggil itu menampilkan 85.653, menjadikan kita bingung nih, mau ambil dokumen seperti apa sih? Tidak tidak mungkin kita membaca bagian abstraknya satu persatu karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Fitur filter, semisal kita only show content I have full access. Oke. Kemudian nah di sini menampilkan lebih sedikit hasil dokumen yang terpanggil. Ada 34.223 dokumen yang terpanggil. Kita bisa memfilter lagi untuk lebih mempersempitnya. Jenisnya mungkin artikel ya. Artikel. Nah, hasilnya lebih sedikit lagi 27.527. Karena masih belum mendapatkan informasi yang lebih spesifik, kita dapat memodifikasi pencarian yang kita miliki. Semisal type of collection ini kita ambil di sini, kemudian tambah lagi. Nah, ini kita bisa memilih untuk judul, penulis, kata kunci, atau abstrak, atau yang lainnya. Kita ambil untuk yang ada di judul, kemudian di sini ada di kata kunci, dan ini untuk di abstrak. Kita cari akan mendapatkan hasil dokumen yang terpanggil itu seberapa banyak, apakah spesifik atau tidak, tepat atau tidak. Nah, di sini menampilkan tidak ada hasil, jadi kita bisa mengubah dan memodifikasi kata kunci yang kita miliki. Kita ubah di sini untuk yang terdapat di abstrak, ini juga. Nah, kita coba search. Belum menghasilkan informasi yang kita butuhkan, kita ubah kata kuncinya ya. Nah, karena kita masih belum mendapatkan atau menemukan informasi yang kita butuhkan, kita coba menggunakan advanced search dan menggunakan kata kunci kedua yang kita miliki, gunanya untuk lebih spesifik dan mempermudah. Di sini ada search help-nya, jadi kita bisa membaca petunjuk di bagian search help ini, bagaimana cara penggunaan dari advanced search ini. Sebenarnya advanced search dengan modifikasi kata kunci tadi itu sama, itu adalah tipe model yang sama ya untuk tampilan dari jurnal ini, untuk memudahkan bagi user untuk menemukan informasi yang ingin dicari. Seperti itu. Coba kita memiliki kata kunci yang kedua, yaitu library materials, kemudian for kids library. Ini untuk kata kunci yang ada di abstrak, yang ini kata kunci saja. Kita coba apakah mendapatkan hasil. Nah, di sini menampilkan dua hasil.
Nah, dokumen yang terpanggil itu menghasilkan dua dokumen terpanggil. Untuk ketepatannya, dokumen yang terpanggil lebih menunjukkan anak-anaknya. Yang terkunci adalah kata anak-anak dan material, kemudian journal library. Kita bisa mengubahnya untuk ke judulnya, untuk lebih ke ketepatannya, untuk agar sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini menampilkan 4 hasil. Nah, di sini kita mendapatkan judul yang sedikit lebih spesifik, yaitu Selecting Reference Materials for Library Service to Children and Young Adults. Kita baca abstraknya. Tidak ada abstrak yang available, teman-teman. Dan ini tidak bisa diakses secara full ya. Tidak bisa dibaca secara full. Kita tidak memiliki akses terhadap artikel tersebut. Maka kita akan mencari artikel lain yang relevan namun bisa diakses secara penuh. Baik, kita ganti bagian modifikasi, kita mau modifikasi kebutuhan informasi kita. Kita ganti yang berisi yang ada di dalam abstrak. Menghasilkan dokumen yang terpanggil justru lebih banyak, yaitu 140 hasil. Kita filter, nanti kita baca dulu. Karena menghasilkan 180 dokumen yang terpanggil, kita akan mempersempit lagi kata kuncinya ya, teman-teman. Nah, menghasilkan 2 dokumen yang terpanggil. Di sini children access to reading materials relative to the coronavirus. Kalau yang ini reading in transformative times, children's frequency of access to public library materials relative to coronavirus. Jadi dari kata kunci yang kita miliki, kita ingin mencari jenis koleksi yang terdapat pada perpustakaan anak-anak, namun dokumen-dokumen yang terpanggil ini justru bagaimana anak-anak dapat mengakses materi atau dapat mengakses koleksi itu pada perpustakaan selama kurun waktu pandemi. Jadi ketepatannya itu tidak pas dengan kata kunci yang kita inginkan. Di sini secara otomatis boolean n itu terpakai. Kita coba ganti kata kunci yang pertama lagi. Kita coba lagi. Kita buat ini untuk judulnya, teman-teman. Hasilnya 0.
Jadi kita ganti ini kata kunci, ini abstrak. Menghasilkan 11 artikel, 11 dokumen yang terpanggil. Kita bisa membaca abstraknya satu persatu untuk menemukan mana dokumen yang tepat. Karena tidak menemukan hasil yang spesifik sesuai dengan apa yang kita mau, kita ganti kata kunci lagi. Nah, di sini menampilkan 28 dokumen yang terpanggil. Di sini menampilkan berbagai macam jenis artikel. Kita bisa memilih yang menurut kita butuhkan dan perlu. Nah, karena dari judulnya saja sudah, kita coba lihat yang ini. Artikel ini membahas bagaimana pihak perpustakaan di Universitas Negeri Sonoma menyadari bahwa koleksi buku anak-anak mereka tidak dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa yang seharusnya menjadi pengguna utamanya, yaitu mahasiswa pendidikan. Untuk memperbaiki situasi ini, pustakawan bekerja sama dengan dosen untuk mengamati cara mahasiswa memilih buku dalam tugas kelas mereka, lalu membandingkan kriteria pemilihan mahasiswa dengan standar pustakawan dalam mengelola koleksi. Tujuan akhirnya adalah agar koleksi tersebut bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dari segi jenis buku yang tersedia, cara pengaturannya, hingga kemudahan pencarian. Artikel ini menceritakan proses kolaborasi tersebut dari hasil evaluasinya dari dua perspektif, pustakawan dan dosen pendidikan. Untuk dapat menggunakan artikel ini dengan baik ketika kamu tanpa memiliki jaringan internet, kamu dapat mengunduh artikel ini melalui menu pilihan View PDF. Nah, akan menampilkan tampilan seperti ini, lalu klik tanda download. Pilih yang PDF. Nah, artikel sudah terunduh. Kita klik bagian sini dan kita buka. Menampilkan artikel yang sudah kita cari yang sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Kamu bisa membacanya baik dalam keadaan memiliki jaringan internet maupun tidak. Tips memanfaatkan jurnal dengan baik. Setelah berhasil mengakses jurnal, pastikan kamu menggunakannya dengan benar ya. Ada beberapa tips memanfaatkan jurnal dengan baik. Di antaranya, pertama, gunakan jurnal sebagai referensi akademik. Pastikan jurnal yang kamu unduh digunakan untuk penelitian, tugas kuliah, atau karya ilmiah lainnya. Kedua, catat sumbernya dengan benar. Gunakan format kutipan yang sesuai seperti APA, MLA, atau Chicago, supaya referensimu lebih valid dan tidak melanggar aturan akademik. Ketiga, gunakan alat bantu seperti Mendeley untuk mengelola referensi secara otomatis supaya lebih rapi dan mudah ditemukan. Yap, segitu dulu tutorial cara mengakses jurnal Taylor and Francis secara gratis melalui Ipusnas. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mencari referensi berkualitas untuk tugas dan penelitian kalian.
Oh iya, jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa memanfaatkan layanan ini. Jika ada pertanyaan atau saran, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.